Nah, ini adalah rules yang teman-teman harus pahami. Dan ini kalau teman-teman ikut webinar fundamental kemarin, teman-teman juga sadar bahwa King selalu punya rules. Dan rules ini harus teman-teman tekankan, teman-teman tanamkan dalam otak teman-teman sebelum teman-teman belajar malam hari ini. Pertama adalah abaikan semua pikiran tentang technical dan fundamental. Karena kita nggak bahas tentang technical dan kita nggak bahas tentang fundamental. Kita sedang membentuk dasar trade, jangan baper kalau teman-teman ngerasa kayak, ih apa sih dia ini seperti sok tahu. Ya mungkin misalnya King bahas tentang teman-teman tuh terlalu nafsu, teman-teman tuh terlalu greedy, terus teman-teman merasa marah, teman-teman kesal kayak alah sok tahu, sok ini ngerti banget ya. Berarti apa yang saya sampaikan benar, teman-teman sok greedy. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak ngerasa, teman-teman nggak akan bawa perasaan. Dan hanya orang yang melakukannya lah yang akan bawa perasaan dalam kondisi tersebut. Dan yang terakhir adalah fokus dengan pengembangan diri. Mungkin teman-teman akan mikir, ya mending saya trading, ya kan? Daripada saya ngedengerin percakapan-percakapan seperti ini. Saya bisa entry-entry dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman berpikiran seperti itu, teman-teman boleh keluar. Tapi kalau teman-teman ngerasa kayak, saya bisa nyempatkan 1 jam untuk belajar, ini waktu yang tepat buat teman-teman belajar. Dan ini interaktif ya. Saya akan bertanya juga kepada teman-teman, dan teman-teman boleh memanfaatkan chat untuk menjawab. Trade itu seperti perjudian, teman-teman. Teman-teman boleh percaya, boleh nggak percaya, tapi trading itu perjudian. Mungkin King sering jelasin, trade itu bukan judi kok. Trade itu bukan hal-hal yang haram dan lain sebagainya. Trade itu bukan perjudian karena bla 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 bla. No, teman-teman sekalian. Trade itu seperti perjudian. Apakah dia berarti sebuah perjudian? Bukan. Karena seperti itu belum tentu sama. Tapi bisa jadi sama kalau teman-teman nggak paham. Bayangkan ini, ada sebuah koin teman-teman. Sebuah koin ini kan pilihannya dua, yaitu either lambang atau nominal, ya. Lambang atau nominal, atau misalnya kita bahasa Inggrisnya head and tails, ya, kepala sama ekor. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya bilang, oke, saya akan entry buy kalau head, dan saya akan entry sell kalau tail. Lalu saya flip koinnya. Koin jatuh, ternyata tail. Artinya saya akan sell. Pertanyaannya adalah, teman-teman mau nggak trade seperti itu? Apakah teman-teman mau trade dengan menggunakan koin? Jadi kita ngetos koinnya, apapun yang timbul terlihat dari koinnya itu kita pilih untuk kita buy ataupun sell. Yang mau tulis mau, yang nggak mau tulis nggak mau. Tidak, oke. King nomor telepon, tidak. Ada lagi? Yang mau atau tidak mau? Tidak, tidak. Oke. At least teman-teman di sini paham ya, bahwa nggak ada yang mau. Nggak ada banget yang mau kalian trade seperti itu, karena itulah perjudian. Sedangkan kalau teman-teman pikirkan, salah nggak trade seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena probabilitas trade seperti itu adalah 50/50. Teman-teman either profit atau teman-teman loss. Begitu. Nggak ada keduanya, nggak ada teman-teman profit setengah tuh nggak ada, atau lossnya setengah tuh nggak ada. Hanya antara profit dan loss. Ketika teman-teman flip coin, teman-teman dapat head, dan teman-teman pilih buy, teman-teman tuh either geraknya masih akan terus naik, atau dia akan drop kena SL teman-teman sekalian. Gitu ya. Jadi nggak mungkin, di antara keduanya tuh nggak mungkin. Jadi apa yang bisa kita perhatikan dengan kondisi seperti itu? Tidak ada yang trader secara normal yang nggak ada yang mau trade dengan seperti itu. Tapi hampir semua yang ada di sini sekarang, King bisa pastikan teman-teman pernah dalam kondisi melakukan tindakan seperti itu. Maksudnya seperti apa? Yaitu teman-teman trading dengan flip a coin. Kenapa King bisa bilang flip a coin? Karena teman-teman nggak ada analisis apapun. Teman-teman ikut 10 trader yang ngasih saran untuk XAUSD, 4-nya pilih buy, 6-nya pilih sell. Teman-teman pilih, yang paling banyak aja lah yang sell. Itu juga flip a coin, 50/50, either benar atau either salah. Kenapa? Karena ketika teman-teman perhatikan, cara penjelasannya 10 orang ini masuk akal. Tapi kenapa kok 10 orang ini punya pandangan yang berbeda? 4-nya ngomong buy, 6-nya ngomong sell. Kan cukup aneh. Nah, teman-teman kalau sudah ngerasa terjebak dalam kondisi seperti itu, ini yang perlu teman-teman khawatirkan. Kenapa? Karena teman-teman tuh satu langkah lagi menuju kegagalan. Gak usah lah ngomong A, B, dan C. King pasti jamin teman-teman menuju kegagalan. Kenapa? Karena teman-teman akan tetap sukses jika orang yang membantu teman-teman itu juga sukses. Misalnya, teman-teman ikut saya. King kasih arahan trade dan lain sebagainya. Teman-teman profit, 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 profit terus teman-teman. Jadi teman-teman sekarang adalah pilihan trade-nya hanya dua. Satu, trade sendiri dan loss, atau kedua, trade dengan King dan dapat profit. Hanya dua itu pilihannya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya hilang gimana? Kalau saya nggak aktif lagi, kalau saya nggak ada pernah berhubungan lagi, atau misalnya tiba-tiba
maaf, amit-amit misalnya saya tidak bernyawa lagi. Teman-teman bagaimana? Teman-teman akan kehilangan arah dan jawabannya adalah bukan jadi belajar, malah teman-teman cari orang lain yang punya kemampuan yang sama yang bisa teman-teman percaya untuk membantu teman-teman profit. Dan ini hanya permainan orang bodoh aja. Kenapa King bilang permainan orang bodoh? Karena yang bodoh kitanya. Kalau King ada di posisi teman-teman sekalian, King akan merasa sangat-sangat bodoh. Kenapa? Karena kenapa orang ini bisa tapi saya nggak bisa? Apa yang menghalangi saya untuk bisa belajarnya? Nah, sama seperti flip a coin ini. Bahwa selama ini ternyata kita semua, trade-nya itu 50 banding 50. Oke? Semoga panjang umur. Amin. Next. Jadi bagaimana agar kita mau trade? Kalah 5.000, menang 10.000. Oke, King balik yang tadi ya. Kita flip coin. Sekarang King ganti. Kita akan flip coin. Saya kasih modal kalian 5.000. Sorry, kalian akan saya kasih modal 100.000. Kalau kita flip a coin, dan hasilnya adalah kepala, ya hasilnya adalah head, maka kita akan nge-buy. Sorry, maaf, bukan kayak gitu. Kalau misalnya King nge-flip a coin, dan hasilnya adalah kepala atau head, maka kalian loss 5.000. Tapi kalau kita flip a coin dan hasilnya adalah tail, teman-teman dapat profit 10.000. Pertanyaannya, kalau kondisinya seperti sekarang, teman-teman mau nggak nge-trade? Atau teman-teman mikir kayak, enggak lah, ngapain, rugi saya. Karena masih ada kalahnya. Gitu. Gimana? Jadi dalam 10 kali, ya, King akan flip coin 10 kali, dengan aturan kalau teman-teman kalah, teman-teman hilang 5.000, tapi kalau teman-teman menang, teman-teman dapat 10.000. Masih judi, King. Enggak, teman-teman. Ini udah bukan judi, teman-teman. Tapi nanti ini adalah perhitungan matematika. Mau? Oke. Hernanda Octavianto bilang mau. Yang lain? Gimana? Yang lain apakah ngerasa ini adalah hal yang bagus buat teman-teman? Is it a good trade? Mau? Oke, enggak. Karena masih profit jadi mau. Oke, sip. Jawabannya adalah kita secara normal, secara logiknya, ya kita pasti mau. Kenapa? Karena kita maksimal loss-nya 5.000, potential profit-nya 10.000. Begitu. Kenapa? Karena peluangnya, betul. Peluang cuannya masih ada. Itu jawabannya teman-teman. Karena peluang cuannya masih ada. Sekarang teman-teman hitung normal aja. King kasih tulisannya. Nih, kita hitung normal aja. Dalam 10 kali flip, kita 6 kali loss. 6 kali loss, 6 kali head keluar. Berarti kan teman-teman keluar duit berapa? 10.000? 30.000. Ya kan? Karena 5.000 dikali 6. Dan teman-teman tail-nya adalah 4 kali. Berarti teman-teman dapat profit 10.000 kali 4, 40.000. Dalam kondisi ini, 10 kali kita flip coin, teman-teman dapat profit 10K bersih. Kapan kalian mengalami loss? Kita anggap 7 kali. 7 kali head, berarti teman-teman akan kehilangan 35K. Sedangkan 3 kali tail, teman-teman akan mendapatkan 30.000. Di sini teman-teman baru pertama kali rugi, yaitu rugi di 5.000. Masalahnya adalah probabilitas kita flip a coin itu kan 50 banding 50. Berarti dengan kita bisa menempatkan kekalahan kita 5.000 dan kita bisa menang 10.000, itu kita sudah ada ahead of the game. Walaupun win rate kita jelek. Kenapa King bilang win rate kita jelek? Karena di yang pertama win rate kita tuh 40%, teman-teman. Dalam 10 kali kita flip a coin, kita tuh 40 kali aja menang. 40% aja kita menang. Dan itu sangat buruk. Kenapa? Karena untuk bisa sukses, setidak-tidaknya kalau kita pakai otak normal biasa, 51%. Jadi kalau misalnya itu 51% pasti menang. Begitu loh. Walaupun punya gapnya sedikit, yaitu 1% aja. Tapi nggak masalah. Tapi kenapa kok kita dari 40% masih bisa menang? Kita masih menang 10.000. Karena tadi kalahnya kita minus 5.000, tapi kalau menang kita plus 10.000. Ya, teman-teman pahami itu dulu. Bahwa kalau kalah kita minus, oke? Tapi kalau kita minus 5.000, tapi kalau kita menang kita plus 10.000. Kalau teman-teman sudah paham maksudnya dari apa ini, itu yang dinamakan money management. Money management itu nggak peduli teman-teman sepintar apa, nggak peduli teman-teman sepunya apa duitnya. Kalau teman-teman trade dengan risk dan reward kurang dari 1:2, at the end of the day, teman-teman pasti akan gagal. Oke? Kenapa King bilang seperti itu? Karena 1:2 ini adalah angka paling normal dan paling dasar. Kalau teman-teman punya metode, teman-teman punya cara trade yang bisa menghasilkan 1:2, teman-teman pasti akan survive di dalam pasar forex. Pasti, King jamin. Kenapa? Karena dengan 1:2,
Oke, dengan 1:2, teman-teman itu bisa memastikan bahwa trade-nya teman-teman tidak akan mengalami kerugian kecuali teman-teman gagal hanya di 30% win rate-nya aja. Kayak tadi kita hitung, kalau misalnya 7 kali sama 7 kali head, teman-teman akan minus 5.000. Tapi apakah itu bermasalah? Tidak sama sekali bermasalah. Kenapa? Karena nggak akan gitu berpengaruh, teman-teman sekalian. Nggak akan begitu berpengaruh. Kalau misalnya kita ngomongin tentang $100, terus teman-teman ruginya 7 kali, terus profitnya 3 kali, itu juga paling rasio kita punya loss itu nggak akan besar. Nggak akan besar. Kenapa? Dengan catatan teman-teman punya metode yang bagus, yaitu 1:2. Nah, ini yang King sampaikan bahwa it's just a math. Ini hanya matematika, teman-teman. Matematika dasar. Kalau teman-teman trade, ya, kalau teman-teman trade dengan cara yang teman-teman lakukan, dan hasilnya adalah 1:1, 1:1,2, 1:1,5, itu tetap akan memberikan profitabilitas. Tapi, probabilitasnya sama seperti ketika kita nge-flip koin pertama kali, yaitu 50:50. So that's not a good risk management. Totally not a good risk management. Nggak akan ada yang bisa menyatakan itu hal yang bagus. No. Itu adalah kegagalan teman-teman dan teman-teman pasti akan bangkrut taruhan sama Ki. Jadi yang pertama yang teman-teman lakukan adalah bagaimana caranya saya bisa bikin metode yang bisa ngasih saya 1:2. Itu dulu. Gimana caranya saya bisa bikin metode yang bisa ngasih saya 1:2. Metode apapun terserah. Yang penting 1:2 adalah dasar utamanya. Karena apa? Karena ketika teman-teman bikin metode 1:2, MC itu udah jarang. Bahkan akan anggap sulit lah, sulit teman-teman MC. Kenapa? Karena teman-teman butuh kesalahan yang sangat amat fatal dalam 1:2 ini sampai teman-teman MC. Dan itulah nanti kelanjutannya yang King jelaskan.